Selamat datang di video belajar bersama Pak Kevin. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe video dan channel ini. Halo anak-anak, balik lagi dengan Pak Kevin. Sekarang kita akan masuk ke dalam mata pelajaran matematika dengan materi pecahan. Nah, tapi sebelum itu kita membahas lebih lanjut tentang pecahan. Bapak ingin kalian sediakan beberapa hal agar supaya pada saat Bapak menjelaskan kalian bisa mencatatnya dan memperhatikan dengan baik. Oke, sudah siap? Nah, pecahan. Sebelum kita lanjut, menurut kalian ada berapa bentuk sih pecahan yang kamu ketahui? Coba tuliskan itu di buku catatanmu. Oke, good sekali. Jadi ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama kita sebutkan sama-sama, yaitu adalah pecahan biasa. Yang kedua adalah bentuk pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Dan yang keempat adalah persen. Di dalam pecahan juga kita harus terbiasa dengan tanda seperti ini. A per B. A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Nah, dalam materi pecahan ini ada topik yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Yang kedua, pengurangan pecahan. Yang ketiga, perkalian pecahan. Yang keempat, pembagian pecahan. Di dalam topik perkalian pecahan, pembagian pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, ada 3 subtopik yang sama. Oke, yaitu pada pecahan campuran dan pecahan biasa, kemudian pada pecahan desimal, dan pada berbagai macam pecahan. Nah, kita akan lihat bersama-sama satu persatu. Nah, pada setiap topik yang ada maupun subtopik yang ada, kita akan langsung masuk pada contoh soalnya, agar kalian semua bisa langsung mengerti dan langsung memahami ketika melihat contoh soal yang Bapak berikan. Maka dari itu pada saat Bapak menjelaskan contoh soalnya, kalian harus mencatat di buku masing-masing. Kita mulai dari topik yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan. Oke, di dalam subtopik yang pertama itu adalah penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Contoh soalnya seperti ini. Penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh yang pertama, 2 per 7 tambah 4 per 7 sama dengan titik-titik. Oke, kita lihat bahwa penyebutnya adalah 7 di sini dan 7. Jadi penyebutnya sama, maka kita bisa langsung 7 penyebutnya sama. Kemudian langsung menjumlahkan pembilangnya. 2 tambah 4 sama dengan 6 per 7. Oke, kita lihat bisa disederhanakan atau tidak. Berarti ini udah paling sederhana. Oke, untuk soal yang kedua, contoh soalnya seperti ini. 1 per 3 ditambah 1 per 2. Oke, kalau yang tadi sama penyebutnya, kita lihat penyebutnya berbeda, 3 dan 2, sehingga kita harus mencari apa? Yaitu KPK. Oke, KPK itu bisa disebut juga dengan kelipatan ya. Oke, berarti kita cari kelipatan 3 dan kelipatan 2. Oke, kita lihat kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Kemudian 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kita lihat, berarti yang sama adalah angka 6. Berarti KPK-nya adalah 6. Oke. Berarti penyebutnya adalah 6. Kemudian kita mau mencari pembilangnya. Itu caranya seperti apa? 6 dibagi 3, oke, dan dikali dengan 1. Jadi 6 bahagi 3 sama dengan 2. Oke, 2 dikali dengan 1 yaitu 2. Oke, kemudian dijumlahkan 6 dibagi 2. Oke, hasilnya 3. Oke, 3 dikali dengan 1 sama dengan 3. Sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5 per 6.
Ini hasilnya. Oke, untuk soal selanjutnya, tadi itu kita sudah belajar pecahan biasa. Sekarang kita akan menjumlahkan pecahan campuran. Contoh soalnya seperti ini. 2 1/3 ditambah dengan 2/5. Jadi ada pecahan campuran dan pecahan biasa di sini. Langkah pertama yang kita akan lakukan yaitu mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Seperti ini. 2 1/3. Nah, kita akan mengalihkan 3 dikali dengan 2. Kali kemudian ditambah dengan 1. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 1 itu 7. 7 itu merupakan pembilangnya. Berarti pembilangnya di sini 7. Per penyebutnya tetap 3. Jadi seperti itu, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian kita langsung jumlahkan dengan pecahan biasa yang ada di sebelah kanan ini. 2/5. Berarti ini sama dengan yang tadi. Kita lihat apakah penyebutnya sama. Oh tidak, ada 3 dan 5. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Sama ya, sama yang seperti yang tadi. Kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan KPK dari 5. Berarti dapatnya KPK-nya 15. Cara seperti yang tadi juga, 15 dibagi 3. Kemudian dikalikan dengan 7. Hasilnya 35. Kemudian 15 dibagi 5. 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian kita bisa langsung jumlahkan. 35 tambah 6 sama dengan 41/15. Ini belum sampai di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, sehingga kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? Berarti penyebutnya tetap 15. 15 dikali dengan berapa sehingga itu hasilnya mendekati 41, bukan melebihi 41. Berarti 15 dikali 2. Hasilnya berapa? 30. Berarti sisanya berapa? Dari 41, berarti 41 kurang 30 yaitu 11. Sisanya ditulis di sini. Kita mau buktikan. Buktikan lagi dengan cara apa? Lihat seperti ini. Apakah betul pecahan campuran ini pecahan biasanya seperti ini? Caranya berarti 2 11/15. 15 dikali 2 ditambah dengan 11. Rumusnya seperti itu, sama dengan yang tadi. 15 kali 2 30 ditambah dengan 11 41. Berarti 41/15. Sama ya, di sini dan di sini. Seperti itu. Subtopik yang kedua, penjumlahan pada pecahan desimal. Contohnya seperti ini. Sekarang kita masuk pada penjumlahan pecahan desimal. Pecahan desimal itu seperti ini ya. Misalnya 0,25, 0,12 dan lain sebagainya. Nah, satu soal. Berarti 0,37 ditambah dengan 0,5. Hasilnya berapa? Nah, caranya bagaimana? Kita pakai penjumlahan bersusun. Kita pakai penjumlahan bersusun. Caranya 0,37 ditambah dengan 0,5. Hal terpenting yang harus kita perhatikan bahwa penempatan komanya ini harus sama. Nah, ketika sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan. 7 tetap turun 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8.
Jadi hasilnya 0,87. Oke. Contoh yang kedua. Oke, bisa 0,15 ditambah dengan 0,642. Oke. Ini kita harus menempatkan sesuai dengan pecahan desimal yang pertama, berarti 0,15 yang lebih dulu, sehingga 0,15 itu yang paling pertama di atas, sehingga 0,15 ditambah dengan 0,642. Oke, jumlahkan. Oke, berarti posisi komanya udah sama, berarti 2, 5 tambah 4 9, 1 tambah 6 7,0. Berarti hasil dari 0,15 ditambah dengan 0,642 adalah 0,792. Seperti ini. Yang ketiga yaitu penjumlahan pada berbagai bentuk pecahan. Contohnya seperti ini. Pecahan. Nah, di sini akan kita bahas dua contoh soal. Oke. Contoh soal yang pertama. 25% tambah 1/2. Hasilnya berapa? Oke. Nah, di sini kita bisa mengubah pecahan persen ini menjadi pecahan biasa. Oke. Contohnya. Oke, 25% sama dengan 25/100. Oke. Nah, di sini sudah menjadi pecahan biasa, tapi kita harus mencari pecahan yang paling sederhana, sehingga kita harus menyederhanakan pecahan 25/100 ini. Oke, cara menyederhanakan bagaimana? Kita mencari angka yang paling besar yang bisa dibagi dengan kedua angka yang ada ini. Oke, yang bisa dibagi 25 dan bisa dibagi 100. Oke, bisa angka itu sendiri. Oke, berarti 25 bagi 25 1 per 100 bagi 25 4. Berarti hasilnya 1/4. Oke, sehingga 1/4 ditambah 1/2. Oke. Nah, kita lihat penyebutnya berbeda, berarti kita harus mencari KPK-nya. Oke, KPK dari 4 dan 2 yaitu 4. 4 dibagi 4 1. 1 dikali 1 1. 4 dibagi 2 2. 2 dikali 1 2. Oke, sehingga 1 tambah 2 3/4. Ini hasilnya karena sudah paling sederhana. Oke, contoh yang kedua. 3/5 ditambah 0,35. Oke. Hasilnya berapa? Nah, di sini ada dua cara ya yang kita akan pakai. Yang pertama, kita akan mengubah 0,35 ini menjadi pecahan biasa, dan kita akan mengubah 3/5 ini menjadi pecahan desimal. Oke, kita mulai dari mengubah pecahan 3/5 ini menjadi pecahan desimal. Caranya bagaimana? Kita memakai pembagian bersusun. Oke, 3/5 ini sama dengan 3/5. Berarti 3/5. Oke, 3/5 bisa tidak? Tidak bisa. Oke, sehingga kita harus menambahkan 0. Berarti di sini tambah 0, 30/5 yaitu 6. 6 kali 5 30 per, berarti 30 kurang 30 0. Ya, berarti hasilnya 0,6. Nah, sehingga 0,6 ditambah dengan 0,35. Oke, kita pakai penjumlahan bersusun. Oke, berarti 0,6 0,35 sama seperti yang tadi ya. Pastikan penempatan koma ini sama, sejajar. Berarti 590. Berarti hasilnya 0,95. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua. Oke, kita akan mengubah 0,35 ini
menjadi pecahan biasa. Oke. 0,35 itu bisa kita sebut sebagai 35 per 100. Oke. Kenapa 35 per 100? Oke. Karena dua angka di belakang koma itu adalah 100. Kalau satu angka di belakang koma itu 10. Contohnya seperti ini. Misalnya 0,6 itu berarti 6 per 10. Oke. Karena ini 0,35 berarti dua angka di belakang koma berarti 35 per 100. Nah, 35 per 100 ini belum dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, kita harus menyederhanakan seperti yang tadi ini. Berarti membagi dengan angka yang paling tinggi yang bisa dibagi oleh kedua angka yang ini. Oke, berarti dibagi berapa? Dibagi 5. Oke, 35 bahagi 5 sama dengan 7 per 100 bahagi 5, 20. Oke, berarti hasilnya 7 per 20. Sehingga 3 per 5 ditambah 7 per 20 sama dengan, oke, sama seperti yang ini. Kita mencari KPK-nya karena penyebutnya berbeda. KPK dari 5 dan 20 yaitu 20. Oke, berarti 20 bahagi 5 sama dengan 4. 4 kali 3, 12. Berarti 20 bahagi 20, 1. 1 kali 7, 7. Berarti hasilnya 12 tambah 7 sama dengan 19 per 20. Hasilnya ini. Nah, tadi itu penjumlahan pecahan. Sekarang kita masuk ke dalam pengurangan pecahan dengan subtopik pengurangan pecahan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh soalnya seperti Ke dalam pengurangan pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, ada beberapa soal. Soal yang pertama dulu. Oke. 9 per 15 dikurang 2 per 15. Oke, kita sudah belajar ya dari yang penjumlahan bahwa ketika penyebutnya sama, berarti kita bisa langsung menjumlahkan atau langsung bisa mengurangkan. Oke, berarti 15. 9 kurang 2. Oke. Berarti 9 kurang 2, 7 per 15. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Nah, ini sudah paling sederhana ya. Berarti 7 per 15. Oke, untuk soal yang kedua, kita akan mengurangkan pecahan campuran. Oke, berarti contoh soalnya seperti ini. 3, 4 per 5 dikurang 2, 1 per 2. Oke, sama juga seperti yang sebelumnya. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Karena dalam pengurangan, kalau ada pecahan campuran, kita harus mengubah dulu ke dalam pecahan biasa. Sehingga kedua pecahan ini akan berubah menjadi pecahan biasa. Oke, caranya 5 dikali 3 ditambah 4 seperti yang tadi. Berarti 5 dikali 3, 15 ditambah 4 sama dengan 19 per penyebutnya tetap 5 kurang 2 dikali 2, 4 ditambah 1 berarti 5 per 2. Oke, kita lihat apakah kita bisa langsung mengurangkan seperti ini? Tidak ya. Berarti kita sama mencari KPK terlebih dahulu. Berarti KPK dari 5 dan 2 adalah 10. Oke, berarti penyebutnya 10. Oke, 10 dibagi 5, 2. Oke, dikali dengan 19 berarti 38 dikurang dengan 10 dibagi 2 dikali dengan 5 berarti 25. Oke, 38 kurang 25 yaitu 13 per 10. Oke, tapi kita lihat lagi seperti yang sebelumnya juga bahwa pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, sehingga kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran.
cara mengubahnya seperti yang tadi, kita tuliskan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. 10 dikalikan dengan berapa sehingga mendekati 13, tidak melebihi, berarti dikalikan dengan 1. Oke. 10 dikali 1 sama dengan 10, sisanya berapa? Berarti 13 kurang 10, berarti 3. Oke, sehingga kalau kita mau buktikan seperti yang tadi ya, cara mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, 10 dikali 1 ditambah dengan 3. 10 kali 1 10 tambah 3 13 per 10 sama, berarti seperti ini. Yang kedua, pengurangan pada pecahan desimal. Contoh soalnya seperti ini. Oke, sekarang pengurangan pecahan desimal. Oke, nah contoh soalnya seperti ini. 0,75 dikurang 0,52. Sama ya seperti penjumlahan pecahan desimal juga, kita harus menggunakan pengurangan bersusun. Oke, nah caranya sama, kita harus menempatkan posisi komanya ini sejajar. Oke, tuliskan pecahan desimal yang pertama dulu yang disebutkan, berarti 0,75 dikurang 0,52. Oke, berarti 5 dikurang 2 hasilnya 3. Oke, 7 kurang 5 sama dengan 2,0, berarti 0,75 kurang 0,52 sama dengan 0,23, seperti ini. Oke, ada soal menarik yang Bapak akan ajarkan. Nah, soal-soal yang mungkin kalian penasaran juga. Oke, nah soalnya seperti ini contohnya. 0,82 kurang 0,212. Oke, nah kita lihat, berarti pakai pengurangan bersusun ya. 0,82 kurang 0,212. Oke, bagaimana ini ya? Nah, berarti kita lihat, oke, sama ketika pengurangan bersusun bukan pecahan desimal juga, kita harus meminjam. Oke, di sini berarti kita pinjam 1 dari 2. Oke, berarti ini menjadi 1, ini menjadi 10. Oke, 10 kurang 2 sama dengan 8. 1 kurang 1 0. 8 kurang 2 6, berarti 0,608, seperti ini. Oke, masih pada pengurangan pada pecahan desimal, tapi soalnya ini lebih susah daripada soal yang sebelumnya. Oke, nah soalnya seperti ini. 0,92 dikurang 0,3262. Oke, nah sama ya, kita pakai pengurangan bersusun dengan memastikan posisi komanya sama dan dituliskan yang di atas adalah pecahan desimal yang pertama disebutkan. Berarti 0,92 kurang 0,3262. Oke, kita lihat. Nah, kita tidak bisa langsung menurunkan, oke, karena ini berbeda dengan penjumlahan. Ini pengurangan, oke. Kalau di atas yang lebih jauh atau lebih panjang, kita bisa langsung menurunkan. Tapi kalau yang di bawah, artinya yang di sebelah kanan ini lebih panjang, kita tidak bisa langsung menurunkan. Berarti kita harus meminjam ya, seperti biasanya pada pengurangan bersusun. 2 dipinjam menjadi 1. Oke, berarti di sini menjadi 10. Tapi di atas 2 ini masih kosong. Berarti kita harus meminjam lagi. Di sini menjadi 9, di sini menjadi 10. Oke. Sehingga kita bisa langsung
mengurangkan. 10 kurang 2, 8. 9 kurang 6 adalah 4, 3, maaf. Dan 1 kurang 2 itu tidak bisa. Oke, karena 1 dikurang 2 tidak bisa, maka kita harus pinjam di 9, sehingga 9 menjadi 8, 1 ini menjadi 11. 11 kurang 2 adalah 9, dan 8 kurang 3 adalah 5,0. Berarti 0,5938 seperti ini. Yang ketiga, pengurangan pada berbagai bentuk pecahan. Contoh soalnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk dalam pengurangan berbagai bentuk pecahan. Oke, hanya satu soal saja karena sebenarnya prinsipnya sama dengan penjumlahan, tapi berbeda di operasinya. Kalau di penjumlahan ya tambah, kalau di sini itu kurang. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. 6 1/4 kurang 0,25. Oke, berarti ada dua jenis ya di sini, pecahan campuran dan pecahan desimal. Oke, berarti kita cara yang paling gampang, yang paling mudah kita ubah dulu ya. Pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa dan pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, sehingga 6 1/4 ini pecahan biasanya ya seperti biasa, 4 dikali 6 ditambah dengan 1. Oke, berarti 4 dikali 6 24 ditambah dengan 1 25/4. Oke, bagaimana dengan 0,25? 0,25 oke, sama seperti yang sebelumnya, berarti 25/10 atau 100? 100, karena dua angka di belakang koma itu per 100. Kemudian disederhanakan, belum sampai di sini saja, disederhanakan menjadi 1/4, sehingga 25/4 dikurang 1/4. Oke, kita lihat kalau di sini bertepatan, penyebutnya sama, berarti bisa langsung ya, 4 kurang 1, berarti 25 kurang 1 24/4. Oke, apakah ini sudah paling bentuk sederhana? Nah, ini bisa ya kita mendapatkan hasilnya langsung karena 24 dibahagi, karena per itu juga sama dengan bahagi, berarti 24 dibagi 4 itu sama dengan 6. Hasilnya ini. Oke, kita sudah mengerti tentang materi pengurangan pecahan. Sekarang kita masuk dalam topik yang ketiga, yaitu perkalian pecahan. Dengan subtopik yang pertama adalah perkalian pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh soalnya seperti ini. Oke, kita masuk dalam perkalian pecahan. Jadi prinsipnya itu ada satu rumus yang kalian harus ketahui. Oke, kalau perkalian pecahan, yaitu A per B dikali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Ini merupakan rumus yang paling penting dalam perkalian pecahan. Oke, seperti itu. Jadi setiap soal ketika ada pecahan campuran, kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kalau ada pecahan desimal, kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Karena rumusnya ini memakai pecahan biasa. Seperti itu. Oke, contoh soalnya seperti ini. Oke. 4/5 dikali 21/2. Oke, berarti seperti yang Bapak bilang tadi, prinsipnya kita harus mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Berarti 4/5 dikali 21/2. Berarti kita ubah 2 kali 2 tambah 1, 5/2. Oke, berarti kita bisa langsung memasukkan rumus ya. Kan tadi A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D ya. Berarti 4 dikali 5
per 5 dikali 2 sama dengan 20 per 10. Berarti kita bisa ada ya hasilnya 20 per 10 atau 20 bagi 10 itu sama dengan 2. Seperti itu. Yang kedua, perkalian pada pecahan desimal. Contoh soalnya seperti ini. 2,5 dikali 0,3. Nah, lebih mudah kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti yang soal-soal sebelumnya, cara mengubahnya berarti ada dua pecahan desimal yang kita ubah, 2,5 dan 0,3 ya. Nah, berarti kalau 2,5 itu sama dengan 25 per 10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma. Seperti yang sebelumnya juga, kalau misalnya 2,51 berarti 251 per 100 karena dua angka di belakang koma. Nah, kalau 0,3 berarti 3 per 10. Oke, nah sehingga 25 per 10. Oke, ini bisa kita sederhanakan sih sebenarnya, karena kita bisa bagi 5 dan bagi 5. Berarti 5 per 2. Oke, sehingga 5 per 2 dikali 3 per 10. Oke, kita dapatkan bahwa 5 dikali 3 15 per 2 dikali 10 dengan 20. Oke, bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Oke, seperti ini. Yang ketiga, perkalian pada berbagai bentuk pecahan. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya perkalian berbagai bentuk pecahan. Oke, satu soal saja karena prinsipnya juga sama dengan soal-soal yang sebelumnya, tapi operasinya yang berbeda. Oke, di sini soalnya contohnya 0,25 dikali 1/3 per 4. Oke, sama dengan berapa? Nah, kita mengubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran yang juga menjadi pecahan biasa. Oke, berarti 0,25. Oke, prinsipnya sama. Berarti 25 per 100. Berarti sederhananya menjadi 1 per 4 dan 1,13 per 4 ini menjadi 4 kali 1 tambah 3. Berarti 4 kali 1 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti 7 per 4. Oke, berarti 1 per 4 dikali 7 per 4 sama dengan 1 dikali 7 7. 4 dikali 4 16. Berarti 7 per 16. Sama seperti ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu pembagian pecahan. Dengan subtopik yang pertama yaitu pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Contoh soalnya seperti ini. 1 per 6 bahagi 1 per 4. Oke, sama dengan sama, kita harus mengubah juga ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, sehingga menjadi 6 kali 1 6 tambah 1 7. 7 per 6 dibagi 1 per 4. Nah, bagaimana kalau bagi? Kalau kali tadi kita bisa langsung ya, 7 kali 1 6 kali 4. Tapi kalau dibagi prinsipnya kita mengubah ke dalam operasi kali. Tapi di akhir ini, pecahan yang di akhir ini harus berputar atau bertukar tempat. Penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Oke, seperti ini. 7 per 6 dikali 4 per 1. Sehingga sama dengan 20. 7 kali 4 28 per 6. Oke, ini pembilangnya lebih besar ya daripada penyebutnya, sehingga kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, sehingga
6 kali berapa mendekati 28, yaitu dikali 4. Oke, sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Oke, 24 berarti kurangnya itu adalah 4. Oke, berarti 4/6. Yang kedua, pembagian pada pecahan desimal. Contoh soalnya seperti ini. Oke, sekarang pembagian pecahan desimal. Oke, satu contoh soal 1,75 dibagi dengan 0,25. Oke. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke. Jadi 1,75 sama dengan 175/100. Karena dua angka di belakang koma seperti yang sebelumnya, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi ini bisa dibagi dengan 25 ya, berarti 175 bahagi 25 sama dengan 7/4. Nah, kemudian 0,25 sama dengan 25/100. Sama dengan juga ini bisa 1/4, sehingga 7/4 dibahagi 1/4. Kita ubah ke dalam operasi kali. 7/4 dikali, berpindah ya tempat, jangan lupa 4/1, sehingga menjadi 28/4. Atau kita bisa langsung menuliskan hasilnya 28 bagi 4 sama dengan 7. Seperti ini. Yang ketiga, pembagian pada berbagai bentuk pecahan. Contoh soalnya seperti ini. Oke, sekarang pembagian berbagai bentuk pecahan. Satu contoh soal 4,5 dibahagi 21/2. Jadi ada pecahan desimal dan pecahan campuran. Kita ubah ya. 4,5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, berarti 45 per berapa? 10, karena satu angka di belakang koma. Kemudian kita sederhanakan, 45 dan 10 kita bagi dengan 5, karena itu yang paling tinggi yang bisa dibagi dengan dua angka ini. Berarti 45 bagi 5 adalah 9/2. Nah kemudian 21/2 menjadi pecahan campuran. 2 kali 2 tambah 1, 5/2. Berarti 9/2 bahagi 5/2. Nah 9/2 kita ubah ini menjadi kali seperti yang sebelumnya. Kemudian ini ditukar, berarti 2/5. Sehingga menjadi 9 kali 2 18/10. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 9/5. Kita bahagi 2 ya. Nah kita lihat bahwa pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, sehingga kita harus mengubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 5 tetap 5 kali berapa sehingga mendekati 9, tidak melebihi, berarti dikali 1, berarti sisanya berapa, yaitu 4, berarti hasilnya 1/4/5. Seperti itu. Wah, banyak sekali ya soal dan pembahasan yang kita sudah kerjakan bersama-sama. Nah, Bapak harap apa yang kita sudah latih, apa yang kita sudah pelajari, kalian bisa terus ingat dan pahami. Nah, sekarang di akhir video nanti ada tugas yang kalian bisa menjadikan itu sebagai bentuk latihan kalian ya, agar kalian bisa lebih memahami lagi. Nah, sekian video pembelajaran tentang matematika materi pecahan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.